Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kata-kata itu menyebabkan mata Raja Naga bergetar hebat sebelum dia perlahan menganggukkan kepalanya. Kamu benar sekali. Memang benar, Yunce memang pantas menyandang kata keajaiban. Namun, sangat disayangkan bahwa dia kebetulan adalah orang yang tidak dapat memasuki alam surga abadi, dan dia bahkan meninggal saat bencana bayi jahat pada saat itu. Di antara orang-orang ini, alam apa yang dicapai oleh orang yang mencapai tingkat kultivasi tertinggi? Sensi bertanya. Guru ilahi tingkat ketujuh, jawab Raja Naga. Sensi langsung melirik ke samping dan di bawah cahaya putih itu, keheranan mendalam terlihat jelas di mata indah itu. Kamu tidak salah dengar, Raja Naga sama sekali tidak terkejut dengan reaksi Sensi. Aku memang mengucapkan kata-kata guru ilahi tingkat ketujuh, di luar warisan unik dalam kerajaan raja, seorang guru ketujuh berusia 3000 tahun tingkat Divine Master benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah. Selanjutnya, ada dua di antaranya. Sensi terdiam. Saat ini, wilayah ilahi timur terus-menerus terombang-ambing karena masalah ini. Raja Naga melanjutkan, saat itu, ketika saya pergi ke wilayah ilahi timur untuk menyaksikan pertempuran dewa yang dianugerahkan. Kaisar Langit Surga Abadi pernah berkata bahwa ada banyak talenta abnormal yang telah memecahkan rekor sejarah di generasi ini. Sangat mungkin bahwa talenta-talenta ini lahir sebagai respons terhadap bencana. Banyak hal lain yang dia katakan juga memberi saya perasaan ini. Dalam benaknya, bencana merah bukanlah sesuatu yang mungkin terjadi, melainkan sesuatu yang pasti terjadi. Selain bencana bayi jahat yang telah meletus, mungkin kata-kata lahir sebagai respons terhadap bencana yang diucapkan oleh Kaisar Langit Surga Abadi benar-benar tidak salah. Jika hari itu benar-benar tiba, kata Sensi dengan suara lembut, ingatlah untuk membantu wilayah ilahi timur dengan sekuat tenaga. Anda tentu saja tidak boleh mengambil pendekatan menunggu dan melihat. Saya mengerti. Raja Naga menganggukkan kepalanya sebelum dia melihat ke arah Sensi dan berkata dengan suara yang sangat serius, jangan khawatir, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, bahkan jika bencana ini benar-benar menyebar ke wilayah ilahi barat, saya pasti tidak akan melakukannya, biarkan apapun mempengaruhi kedamaian dan ketenangan tempat ini. Sensi tidak menanggapi kata-kata itu. Sebaliknya dia dengan lembut menjawab, banyak peristiwa penting telah terjadi di wilayah ilahi timur, dan akibatnya, pikiran Anda tidak bisa tenang. Sebagai Raja Naga, Anda harus mengutamakan hal-hal penting ini. Jadi sebelum semuanya beres, Anda tidak perlu terlalu sering datang ke sini. Kamu boleh pergi. Raja Naga menganggukkan kepalanya. Meskipun dia adalah kaisar para dewa naga dan penguasa tertinggi Primal Chaos, dia tampak tidak lebih dari seorang junior yang dengan patuh menerima instruksi ketika dia berada di depan Sensi. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi, tapi saat energinya yang dalam beredar samar-samar dan dia hendak terbang, mata naganya tiba-tiba terfokus dan dia tiba-tiba berputar dan meraung, siapa di sana? Raja Naga menggeram dan langsung menyelimuti seluruh tanah terlarang samsara dengan kesadarannya yang sangat luas. Pada saat itu, angin berhenti bergerak, ruang membeku di tempatnya, tanaman berhenti bergoyang, dan bahkan burung, serangga, dan debu pun berhenti beterbangan di udara. Sensi menurunkan pandangannya dan menggumamkan anak yang tidak patuh dalam pikirannya, tapi dia tidak sanggup memarahi putrinya sendiri. Dia menghela nafas, tidak ada orang lain di sini. Tidak, ada orang lain di sini. Raja Naga mengerutkan kening, siapa ini? Beraninya kamu mengganggu tanah terlarang samsara. Kejahatan ini saja layak mendapatkan 9 pemusnahan keluarga. Kamu tidak perlu mencari lagi, kata Sensi perlahan, tidak ada seorang pun di tanah terlarang samsara. Apa yang Anda deteksi adalah anak di dalam perut saya. Raja Naga adalah orang yang tangguh.
Setiap kali dia berada di tanah terlarang samsara, dia berada dalam kondisi paling santai dan tidak berdaya. Dia biasanya tidak melepaskan kesadarannya di sini tanpa alasan yang jelas juga. Di sisi lain, jika dia melepaskan kesadarannya dengan kekuatan penuh, itu berarti tidak ada yang bisa disembunyikan dari persepsi rohaninya. Itulah sebabnya Sensi tidak lagi berusaha menyembunyikan kebenaran darinya. Raja Naga merasa seperti seseorang telah mengayunkan palu seberat 1.000.000 ton ke kepalanya. Ada desas-desus di kepalanya, dan untuk pertama kalinya dia yakin 100% bahwa dia salah dengar. Apa yang baru saja kamu katakan? Kehadiran yang kamu rasakan adalah anak di perutku, ulang Sensi dengan tenang sebelum meliriknya. Dia berkata perlahan, dengan kemampuanmu, kamu seharusnya sudah menyadarinya sejak awal. Mengapa kamu tidak percaya pada dirimu sendiri? Dunia menjadi sunyi senyap. Kesadaran yang menyelimuti seluruh tanah terlarang samsara mulai bergetar hebat seolah-olah ada tornado yang tiba-tiba memasuki tempat itu. Raja Naga tidak bergerak sama sekali, tetapi pupil matanya membesar dan berkontraksi seperti sepasang balon yang ditiup dan dilepaskan berulang kali. Reaksinya menyebabkan Sensi mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Raja Naga, aku sudah berkali-kali memberitahumu bahwa kamu adalah kaisar dari ras naga, dan penguasa tertinggi seluruh dunia. Anda adalah satu-satunya orang yang tidak bisa kehilangan diri sendiri tidak peduli keadaan, tempat atau waktu. Kamu tidak boleh lupa bahwa kamu adalah Raja Naga. Raja Naga masih tidak bergerak. Dia tampak seperti seseorang telah mencuri jiwanya. Kata-kata Sensi mungkin telah menariknya kembali ke bumi sedikit, tapi pupil matanya masih dipenuhi dengan kegilaan. Tidak ada yang akan percaya bahwa sepasang mata seperti ini akan muncul pada diri Raja Naga. Dia mengambil langkah gemetar ke depan dan bertanya, siapa itu? Anak siapa, itu? Suaranya terdengar seperti seseorang sedang menggosok 2 lembar amplas. Setiap kata yang dia ucapkan diikuti oleh retakan yang dalam di bawah kakinya. Sensi menghela nafas pelan, tapi tidak mengatakan apapun. Inilah tepatnya mengapa dia tidak ingin Raja Naga mengetahui hal ini, dan sejauh ini reaksinya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Saya kira saya yang menyebabkan ini pada diri saya sendiri. Dia menggelengkan kepalanya secara rahasia. Raja Naga merasa seperti langit runtuh di dalam kepalanya, tapi dia belum kehilangan alasan paling dasar. Sensi adalah orang yang sangat apatis, dan dia tidak pernah bersedia menjadi orang pertama yang memulai kontak. Bahkan dia belum pernah tinggal lama di tanah terlarang samsara. Faktanya, selama beberapa tahun terakhir sejak beberapa ratus ribu tahun yang lalu, hanya ada satu orang yang pernah memasuki tanah terlarang samsara selain dia. Itu adalah Yun Ce. Ketika nama itu akhirnya keluar dari mulutnya dengan suara gemuruh, pupil matanya membeku sesaat sebelum melebar ke ukuran terbesarnya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, tidak, itu dia, pasti dia, tidak bisa, tidak. Yun Ce adalah satu-satunya laki-laki selain dirinya yang pernah mengunjungi tanah terlarang samsara. Faktanya, dia telah tinggal di sini selama 1 tahun penuh, yang berarti bahwa dialah satu-satunya orang yang mungkin menjadi ayah dari anak tersebut, tapi bagaimana dia bisa mempercayainya? Bagaimana mungkin dia bisa menerima ini? Saat itu, dia terkejut mendengar bahwa Sensi telah memutuskan untuk menawarkan perlindungan kepada Yun Ce, tetapi dia menerima kenyataan itu dan melanjutkan hidup dengan cepat. Bagaimanapun, Yun Ce adalah orang yang luar biasa, dan aura Dewa Naga di tubuhnya tidak biasa. Bukan hal yang terpikirkan bahwa Sensi bersedia memberikan bantuan padanya. Tapi dia tidak pernah membayangkan itu. Dia adalah Sensi. Dia adalah satu-satunya dewi di dunia, dermawan abadi ras Dewa Naga, makhluk tertinggi yang bahkan para kaisar dewa pun tidak berani bermimpi untuk bertemu dengannya.
dan wanita yang bahkan dia, sang Raja Naga, tidak pantas untuk disentuh. Tapi Yunce, hanya seorang junior yang sedikit istimewa di antara para junior, itu tidak mungkin, itu tidak mungkin. Dia adalah anakku dan anak Yunce. Sensi berbalik agar dia tidak perlu melihat penampilannya yang memalukan. Kemudian, dia melanjutkan secara langsung, dia datang ke Yunce dan aku 30 bulan yang lalu. Tapi aku tidak bisa meninggalkan atau melahirkannya karena aku terikat ke tempat ini oleh takdir. Dalam 7 tahun, belengguku akan lepas, dan aku akan bisa meninggalkan tempat ini dan melahirkannya. Berdengung, seluruh tubuh Raja Naga bergetar, Sensi sendiri telah mengakui kebenarannya. Tatapannya terputus-putus saat pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di matanya. Wajahnya yang biasanya kuno dan bermartabat menjadi terdistorsi seperti hantu dalam sekejap. Aku, tidak mungkin benar, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana ini mungkin? Sensi, kamu adalah Sensi, bagaimana mungkin Yunce, bagaimana mungkin dia? Raja Naga, Sensi akhirnya mengerutkan alisnya lagi, kamu lupa dirimu sendiri. Di masa lalu, omelan pelan Sensi akan segera menginspirasi semacam pengendalian diri dalam dirinya, tapi kali ini Raja Naga semakin menjadi gila, itu palsu, semuanya palsu, bagaimana mungkin kau dan Yunce? Long Bai, kekecewaan Sensi semakin besar. Fakta bahwa dia memanggilnya dengan namanya, kejadian yang sangat langka adalah bukti kekecewaannya, beginikah penampilan Raja Naga? Disinilah Anda tiba setelah 300.000 tahun berkultivasi. Dengarkan aku baik-baik, suara Sensi masih lembut, tapi juga diwarnai dengan ketidakpedulian yang mendalam, aku Sensi. Akulah yang akan memutuskan apa yang ingin kulakukan, kemana aku ingin pergi, kepada siapa aku akan menyerahkan tubuhku, dan anak siapa yang akan kulahirkan. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain, dan itu pasti tidak ada hubungannya denganmu. Raja Naga membeku setelah mendengar ini. 100.000 tahun yang lalu, 200.000 tahun yang lalu, 300.000 tahun yang lalu, sejak tahun pertama kamu merasakan sesuatu yang tidak akan pernah menjadi kenyataan, aku sudah menyuruhmu untuk memutuskan hayalanmu untukku selamanya. Di mataku, kamu hanyalah seorang junior yang harus aku jaga sama seperti anak Dewa Naga lainnya. Aku tahu kamu tidak ingin memperparah hayalanmu itu, dan itulah alasan utama kenapa aku tidak melakukannya, bersedia mengatakan yang sejujurnya padamu, tapi aku tidak pernah membayangkan kamu akan kehilangan dirimu sebanyak ini. Ingat ini, kamu adalah kaisar anak-anak Dewa Naga, dan kamu adalah penguasa tertinggi Primal Chaos. Kamu tidak berhak kehilangan dirimu sebanyak ini. Sensi berhenti sejenak sebelum menghela nafas. Saya kira ini juga bukan hasil yang buruk. Dengan wahyu ini, kamu akan dapat menghilangkan hayalanmu sepenuhnya, mencari Ratu Naga sejatimu dan melanjutkan garis keturunan Dewa Naga. Tidak, namun kata-kata Sensi tidak menjernihkan pikiran Raja Naga. Sebaliknya, pembuluh darah di matanya semakin membesar setiap detiknya, dan auranya semakin kacau. Hayalan, katamu, aku sudah lama kehilangan hayalanku. Itu karena aku tidak pantas untukmu, aku masih tidak pantas untukmu bahkan setelah aku menjadi Raja Naga, fakta bahwa aku bisa berada di dekatmu dan mendengarkan suaramu adalah hadiah dari surga untukku sendiri. Sensi terdiam. Aku tidak pernah berharap, aku bahkan tidak pernah berani berharap untuk menyentuh salah satu sudut pakaianmu, itu karena aku tidak pantas melakukannya, dan hal yang sama juga berlaku untuk semua orang di dunia ini. Suara Raja Naga berubah dari gemetar menjadi serak, tapi Yunce, bagaimana, tidak, semuanya palsu, semuanya palsu. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Raja Naga akan kehilangan kendali dalam keadaan seperti itu. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Dia tidak pernah berani berkhayal mengenai Sensi. Bahkan setelah dia menjadi Raja Naga,
Sensi tetaplah seseorang yang hanya bisa dia hormati dalam mimpinya. Dia telah mengenal Sensi selama 300.000 tahun, dan dia telah menjadi Raja Naga selama lebih dari 200.000 tahun. Itu juga merupakan berapa lama gelar mereka. Raja Naga dan Ratu Naga telah ada, tapi dia tidak pernah menyentuh rambut atau sudut pakaiannya sekalipun selama ini. Itu karena dia sangat puas dengan menjadi satu-satunya orang di dunia yang bisa memasuki tanah terlarang samsara dan berbicara dengannya. Dia tidak pernah bermimpi untuk memenangkan hati Sensi, dan dia sadar bahwa Sensi tidak akan pernah jatuh cinta padanya, apalagi orang lain. Tapi Kenapa dia, dengan seorang pria yang hampir tidak dia kenal, seorang anak muda yang bahkan belum 1/10.000 usianya, seseorang yang tidak bisa dibandingkan dengannya dalam hal kultivasi, latar belakang, status, atau reputasi sama sekali. Dia bahkan punya anak bersamanya. Sensi membalikkan punggungnya ke arah Raja Naga dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sudah kubilang sebelumnya bahwa akulah yang akan memutuskan apa yang ingin kulakukan. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Apa yang terjadi antara Yunce dan aku adalah hasil pilihanku sendiri, dan sama seperti keputusanku yang tidak ada hubungannya denganmu, dia juga tidak punya hak untuk mengubah pikiranku. Ini semua atas kemauanku sendiri." "Tidak, bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya?" Raja Naga tersandung dan hampir jatuh berlutut, "Kamu adalah Ratu Naga, kamu adalah Ratu Nagaku. Seluruh wilayah ilahi barat, seluruh dunia tahu bahwa kamu adalah Ratu Nagaku." Sensi memejamkan matanya sedikit. Fakta bahwa Raja Naga akan mengatakan ini membuktikan bahwa dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan lembut dan kecewa. "Apakah kamu lupa bagaimana gelar Ratu Naga muncul? Alasan saya tidak menolak saran Anda saat itu adalah karena saya ingin terbebas dari segala urusan duniawi. Lebih penting lagi, judul itu sama sekali tidak berarti bagi saya. Anda harus mengetahui ini lebih baik dari siapapun. Mengapa Anda harus membohongi diri sendiri dan orang lain? Meski begitu, jika dia tahu bahwa seseorang seperti Yunce akan ada di dunia ini, dia mungkin akan membuat pilihan yang berbeda." Raja Naga tahu lebih baik dari siapapun bagaimana gelar Ratu Naga muncul. Dia semakin sadar bahwa gelar itu secara harafiah merupakan gelar terhebat yang bisa diharapkan dimiliki oleh wanita manapun di dunia ini, sama sekali tidak ada artinya bagi Sensi. Satu-satunya alasan dia tidak menolaknya adalah karena hal itu akan mencegah semua orang mengganggu hidupnya di tanah terlarang samsara. Namun, hal itu mungkin tidak ada artinya bagi Sensi. Itu adalah sesuatu yang sangat berarti bagi Raja Naga sehingga dia telah melakukan yang terbaik untuk menyebarkan berita ke seluruh wilayah ilahi barat, dan kemudian ke seluruh alam dewa. Dia ingin seluruh dunia tahu bahwa Sensi adalah Ratu Naganya, meskipun dia tahu itu adalah mimpi yang mustahil. Dia mungkin tidak berkhayal apapun terhadap Sensi sejak awal, tapi dia dengan lahap menerima bantuan kecil ini, izin kecil yang diberikan Sensi kepadanya dan membuat mimpi kecil dan rendahan untuk dirinya sendiri. Tapi mimpi itu pun akan segera berakhir. Sudah 300.000 tahun sejak Sensi menyelamatkannya dari ambang kematian, dia bahkan tidak yakin siapa yang harus disalahkan atas obsesi selama 300.000 tahun yang menolak mati, dirinya sendiri, surga, atau Yunce. Saya tidak ingin membicarakan hal ini lebih lama lagi. Sensi menutup matanya dan berbicara dengan pelan, "Kamu tidak akan pergi ke wilayah ilahi timur atau datang ke sini untuk periode waktu berikutnya. Meditasi adalah hal yang paling Anda butuhkan saat ini, dan ini mungkin merupakan kesempatan yang Anda butuhkan. Jika aku bisa mengetahui bahwa seseorang seperti Yunce akan ada di dunia ini, aku tidak akan setuju untuk menerima gelar Ratu Naga. Di masa depan, saya akan meninggalkan alam Dewa Naga, dan saya sadar hal itu dapat merusak reputasi Anda ketika saatnya tiba.
Aku berjanji akan membayar kembali ras Dewa Naga beberapa kali lipat untuk menebusnya. Dia tidak pernah berhutang apapun kepada orang lain. Pupil Raja Naga masih mengecil, dan bibirnya masih bergetar tak terkendali. Punggung Sensi jelas merupakan kekecewaan yang hina, kekecewaan yang hanya diperuntukkan bagi junior dan junior. Tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari bibirnya sejak itu. Bahkan jika Yunce tidak ada, dia tidak akan mendapat tatapan penuh kasih dari Sensi sampai hari kematiannya. Dia tahu itu, tapi satu-satunya alasan dia tidak pernah mengalami delusi apapun adalah karena dia yakin tidak ada seorang pun di dunia ini yang pantas mendapatkannya. Kebencian yang dipicu oleh rasa cemburu adalah seekor ular yang mampu melahap nalar, kemauan keras, harga diri, atau bahkan niat baik yang paling tangguh. Itu karena dia adalah iblis paling menakutkan di seluruh dunia, terutama yang satu ini, karena dia lahir dari obsesi selama 300.000 tahun. Raja Naga akhirnya mulai berjalan, tapi dia tidak terbang ke langit. Bumi bergetar di bawah kakinya dengan setiap langkah yang diambilnya. Tidak diragukan lagi itu adalah rangkaian langkah kaki terberat yang pernah dilakukan Raja Naga dalam hidupnya. Raja Naga adalah penguasa tertinggi primal chaos, jadi tekad dan kekuatan mentalnya tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di seluruh dunia. Tapi saat ini, iblis sedang berjuang, mengamuk, mengaum, dan melolong di dalam hati dan jiwanya, sambil melahap setiap tekad yang dia miliki. Pada akhirnya, bahkan matanya mencerminkan sepasang setan, sampai alasannya benar-benar hilang. Tiba-tiba, dia berbalik dan mengeluarkan raungan putus asa di seluruh tanah terlarang samsara. Dan gelombang cahaya yang sangat besar melonjak menuju perut Sensi seperti naga melolong yang datang dari jurang yang hancur. Tidak ada kekuatan siapapun yang setara dengan Raja Naga, terutama ketika dia menyerang dalam keadaan mania. Itu hanya ledakan besar berbentuk naga, tapi itu cukup untuk mengubah seluruh tanah terlarang samsara menjadi hitam dalam sekejap. Ruang, suara, cahaya, semuanya telah dilahap hidup-hidup oleh kekuatan yang menakutkan. Yang lebih parah lagi, ledakan dahsyat itu diarahkan ke perut Sensi tempat dia dan anak Yunce terbaring. Tidak ada yang tahu lebih baik tentang obsesi Raja Naga selain Sensi sendiri. Tidak ada yang tahu jejak hidup dan temperamennya lebih baik darinya. Long Bai memiliki bakat tertinggi di antara semua ras Dewa Naga, dan dia ambisius serta cukup saleh untuk tetap setia pada hatinya bahkan setelah dia menjadi Raja Naga. Dia memiliki kekuatan terbesar di seluruh dunia, dan dia duduk di tingkat tertinggi di antara semuanya. Namun, dia tidak pernah menyalahgunakan kekuasaannya, dan dia tidak pernah mengabaikan tanggung jawabnya ketika sesuatu yang sangat penting terjadi di alam dewa. Karakternya adalah salah satu alasan utama mengapa Sensi bersedia mengajari dan membimbingnya selama bertahun-tahun. Karena Raja Naga adalah dirinya yang demikian, ras Dewa Naga mampu berdiri di atas semua ras lain baik dalam kekuatan maupun reputasi. Alasan kedua mengapa ras Dewa Naga kuat adalah karena Sensi telah menyuplai ras Dewa Naga setetes air kehidupan ilahi dan nektar giok Dewa Naga selama ratusan ribu tahun secara terus-menerus. Itulah sebabnya kejeniusan ras Dewa Naga tak tertandingi oleh ras lain di setiap generasi. Namun, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat sepenuhnya memahami orang lain, sama seperti tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat sepenuhnya memahami dirinya sendiri. Tidak ada yang tahu betapa buruknya mereka jika kegelapan di dalam hati mereka muncul sepenuhnya. Sensi tahu bahwa Raja Naga akan kehilangan dirinya sendiri setelah mendengar seluruh kebenarannya. Meskipun reaksinya begitu kuat hingga hampir tidak ada artinya, dia tidak terlalu terkejut dengan hal itu. Dia bahkan merasa sedikit bersalah di tengah kekecewaannya, bagaimanapun juga,
dia telah menerima gelar Ratu Naga saat itu. Jika tidak, dampak psikologis yang diterimanya mungkin tidak akan separah sebelumnya. Namun, bahkan dalam mimpinya pun dia tidak membayangkan Raja Naga akan menyerangnya. Auranya sudah lebih lemah dari biasanya karena dia hamil. Dia juga sama sekali tidak berdaya. Lebih buruk lagi, dia hanya berjarak sekitar selusin langkah darinya. Pada levelnya, jarak ini mungkin tidak berarti apa-apa. Ekspresi Senshi berubah, dan ledakan besar Dewa Naga menghantam perutnya bahkan sebelum dia sempat melepaskan energi cahayanya yang dalam. Dalam sekejap, setiap tumbuhan dan hewan di seluruh tanah terlarang samsara, sampai ke rumah bambu Yunce dan Senshi menjadi debu terkecil. Setiap ruang yang terlihat telah runtuh di tempat, dan bahkan tanah itu sendiri terangkat beberapa puluh meter ke udara. Namun, ia tidak jatuh kembali ke bumi. Sebaliknya, ia lenyap begitu saja. Senshi berdiri di tengah-tengah ruang yang runtuh, aura putihnya hilang, wajahnya sepucat kertas. Semburan darah keluar dari bibirnya saat dia terbang jauh, jauh sekali seperti kupu-kupu putih tak berdaya di tengah badai. Tanah terlarang terbesar di alam Dewa Naga, bahkan seluruh alam dewa dan tempat paling murni di seluruh primal chaos telah menjadi puing-puing begitu saja. Raja Naga membeku di tengah ruang yang beriak dan debu menari sambil gemetar seperti daun tertiup angin. Pupil matanya menyusut hingga seukuran jarum sambil melesat cepat seperti mata orang gila. Dia menatap tangannya sendiri yang gemetar. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lakukan. Apa yang telah kulakukan, apa yang telah kulakukan, dia bergumam kebingungan seolah jiwanya sedang diperas. Tidak, itu bukan aku, bukan aku. Senshi perlahan bangkit. Pakaian putihnya sebagian besar berlumuran darah, dan cahaya putih aneh menutupi mata indahnya. Namun dia tidak memperhatikan lukanya sendiri. Hal pertama yang dia lakukan setelah sadar kembali adalah menekan tangannya ke perutnya secepat kilat. Kemudian, pupil matanya yang putih diwarnai oleh ketakutan dan kebingungan terbesar yang pernah dia rasakan dalam hidupnya. Sier. Suaranya telah kehilangan semua ketidakpedulian dan kelembutannya yang dulu. Itu sedikit bergetar. Sier, tolong bicara padaku, kamu pasti sedang tidur, kan? Bangun, tolong jawab aku. Setetes air mata jatuh di atas pakaiannya yang basah kuyup. Kemudian, airnya surut dan mulai mengalir seperti bendungan yang jebol. Sier, tolong jangan menakuti ibumu, oke, Sier. Suaranya yang tadinya indah kini berubah menjadi sedih, melengking, dan penuh keputusasaan. Setiap kali dia berbicara, Raja Naga merasa seperti ribuan bilah menusuk jantungnya. Wajahnya berubah, dia mengambil satu langkah ke depan dan benar-benar tersandung ke tanah. Dia merangkak menuju Senshi sambil memohon, Senshi, itu tidak disengaja, Jangan mendekatiku. 4 kata melengking itu dipenuhi dengan darah, dan kebencian yang membekukan hati. Ya, kebencian, dia telah mengenal Senshi selama 300.000 tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia melihatnya menangis atau merasakan emosi seperti kebencian darinya. Itu benar-benar menusuk tulang, dan itu ditujukan padanya. Dia membeku di tempat dan berlutut perlahan. Matanya benar-benar tidak fokus. Baiklah, aku akan tetap di sini, Senshi, itu benar-benar tidak disengaja. Aku dirasuki setan tadi, aku benar-benar baru saja dirasuki iblis. Barusan, biarkan aku membantumu, anakmu akan baik-baik saja. Aku bisa menemukan cara untuk menyelamatkannya, alam Dewa Naga pasti punya cara untuk menyelamatkannya.
Itu adalah kata-kata paling menakutkan yang pernah diucapkan Raja Naga dalam hidupnya, tapi Sensi tidak bereaksi sama sekali. Dia menekan tangannya ke tempat anaknya seharusnya berada, tapi dia tidak bisa merasakan auranya atau mendengar suaranya lagi. Itu adalah semacam rasa sakit dan keputusasaan yang bahkan tidak pernah dia bayangkan mungkin terjadi sampai sekarang. Air matanya jatuh ke tanah sambil bercampur darah, anaknya datang kepadanya dan Yun Che sebagai suatu kebetulan, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari di mana dia menjadi seorang ibu. Tetapi ketika dia akhirnya menyadarinya, dia tidak pernah tahu bahwa kebetulan yang begitu indah bisa terjadi sampai saat itu juga. Sejak itu, warna hidupnya, warna dunianya berubah total. Tapi hari ini, segalanya berubah menjadi abu-abu putus asa di tangan anggota klannya yang paling terpercaya. Ini kesalahan ibu. Dia berkata sambil menangis dan menyayat hati, jika ibu tidak menyelamatkannya, jika ibu tidak menjadikannya Raja Naga, kamu tidak akan, itu kesalahan ibu, kesalahan. Tubuhnya bergetar hebat lagi saat darah jantungnya tiba-tiba mengalir mundur dan keluar dari bibir pucatnya tanpa suara. Dia menatap ke depan dengan bingung, ini adalah pertama kalinya dia menjadi seorang ibu, pertama kali dia kehilangan anaknya, dan pertama kali dia merasakan kesakitan dan keputusasaan. Tiba-tiba, pupil matanya bergetar hebat mengingatnya. Sumur transmigrasi, dia bergumam linglung sebelum dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Seolah-olah dia melihat secercah harapan di tengah selimut kegelapan. Dia buru-buru berbalik, menekan tangannya ke tanah dan menyebabkan kilatan putih yang tidak biasa. Sesaat kemudian, pusaran air putih muncul tepat di depannya. Pusaran air itu bersinar murni dan putih, tetapi bagian tengah pusaran air itu dipenuhi kegelapan tak berdasar. Pikirannya kacau. Raja Naga tidak bisa berbuat apa-apa selain menatap pusaran air putih dengan tatapan kosong. Dia bahkan tidak memiliki cukup kekuatan berpikir untuk mengidentifikasi objek di hadapannya. Mata Sensi menjadi dingin dan penuh tekad saat dia menatap pusaran air putih di depannya. Dia menoleh ke arah Raja Naga dan berkata dengan penuh kebencian, "Dengar, Long Bai, jika sesuatu terjadi pada Sier, aku akan melepaskan cahayanya, berubah menjadi iblis, dan membuatmu menderita melalui setiap siksaan yang ada di dunia. Aku akan menumpahkan darahmu dan menyebarkan abumu ke setiap sudut alam dewa ini, sehingga kamu akan diinjak oleh setiap makhluk hidup di dunia untuk selama-lamanya." Dia menggunakan energi cahaya yang dalam, dan dia memiliki satu-satunya hati suci dan tubuh suci di seluruh dunia. Dia adalah orang yang paling kecil kemungkinannya untuk merasakan kebencian atau kejahatan. Namun pada saat ini, dia tidak diragukan lagi mengarahkan kebencian terbesarnya dan bersumpah kutukan paling jahat pada Raja Naga. Setelah itu, dia melompat ke pusaran air aneh dan menghilang bersamanya dalam sekejap. "Sensi, Sensi!" Raja Naga berteriak sebelum dia menerjang ke depan dengan panik. Namun yang dia tangkap hanyalah udara. Sosoknya dan pusaran air putih telah lenyap seluruhnya. Bahkan auranya telah hilang sepenuhnya dari dunia. Satu-satunya jejak yang tersisa di tanah yang dingin dan rusak ini hanyalah tetesan darah dan air mata. "Sensi, Buk!" Raja Naga jatuh berlutut sebelum mengulurkan tangan kanannya perlahan ke depannya, gemetar. Tangan inilah yang tiba-tiba menyerang. Apa yang telah saya lakukan? Tiba-tiba, dia mengepalkan tinjunya dan menghantamkannya dengan keras ke jantungnya sendiri. Ada ledakan keras yang sepertinya telah menghancurkan dunia itu sendiri, dan dadanya tiba-tiba merosot ke dalam saat semburan darah keluar dari tenggorokannya.
Tapi bukan saja dia tidak merasakan sakit apapun, dia pun terjatuh ke lantai dan membanting kepalanya. Kepala yang tak seorang pun berhak tunduk ke tanah. Kemudian, dia menangis dengan keras tidak seperti sebelumnya. Seru Yun Che dan tiba-tiba meringkuk menjadi bola. Pada saat yang sama, dia memegangi jantungnya seolah-olah sedang mengalami serangan jantung. Yun Wuxin benar-benar terkejut dengan reaksinya yang tiba-tiba. Dia buru-buru melemparkan pancingnya ke samping sebelum berlari ke arah Yun Che. "Ayah, kamu, ada apa?" Ayah dan putrinya saat ini sedang duduk di perahu kecil di Deep Sky Southern Ocean, memancing secara kompetitif. Yun Che berhenti menggigil sebelum tiba-tiba mendongak dan menjulurkan lidah ke arah Yun Wuxin. Dia berseri-seri, "Hehe, aku menangkapmu lagi, bukan? Berapa kali saya katakan kepada Anda bahwa Anda harus lebih tenang daripada air di bawah Anda saat memancing. Perhatianmu tidak boleh mudah teralihkan, atau kamu akan, aduh." Yun Wuxin mencubit lengan Yun Che dengan kuat sebelum mengerucutkan bibirnya, kembali ke tempat duduknya dan meraih pancingnya sekali lagi. Dia bahkan memalingkan wajahnya dan mengabaikannya. "Ayah berbohong padaku lagi. Kenapa kamu masih bertingkah seperti anak kecil padahal kamu sudah dewasa? Juga, tolong jangan bilang kamu menggunakan metode yang sama untuk merayu semua bibiku, Ayah." Yun Wuxin mengatupkan bibirnya lebih keras dari sebelumnya. Reaksi Yun Che benar-benar membuatnya takut sebelumnya. Yun Che menjadi sedikit merah. "Ayah akan membicarakan hal ini denganmu ketika kamu sudah besar." Yun Wuxin menjulurkan lidah padanya. "Aku sudah lama tidak menjadi anak-anak, oke?" Yun Che tidak berkata apa-apa. Sepertinya dia tidak punya jawaban untuk ditawarkan. Yun Wuxin tidak menyadari bahwa dada Yun Che bergerak naik turun dengan cepat meskipun dia tersenyum. "Tuan," suara khawatir Heling bergema di dalam hatinya, "ada apa?" "Detak jantungmu meleset." "Aku baik-baik saja," jawab Yun Che. Itu yang dia katakan, tapi alisnya masih gemetar, dan tanpa sadar tangannya mencengkeram pancingnya. "Apa yang sedang terjadi? Kenapa hatiku begitu sakit barusan?" Rasanya seperti ada yang menusuknya dengan pisau. Dia diam-diam melirik pipi Yun Wuxin. Butuh beberapa saat sebelum akhirnya dia kembali tenang. Dia bergumam pada dirinya sendiri dalam benaknya, apapun yang terjadi di masa depan, apapun bencana atau kesengsaraan yang akan datang, saya akan menerima dan menghadapi segala sesuatu yang menimpa saya. Tapi aku tidak akan pernah membiarkan apapun menyakiti putriku lagi.